Selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gregorius Leopold Montero dan saya berasal dari kelas 11-8. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memperlengkap nilai ulangan sejarah saya. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia adalah salah satu periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Masa ini berlangsung lebih kurang 3,5 tahun. Mulai dari Maret 1942 hingga Agustus 1945. Dalam masa ini, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan dan dampak yang berpengaruh hingga kini. Yang kedua, kita akan membahas tentang latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia terkait dengan Perang Dunia Kedua, di mana Jepang mencari sumber daya untuk menunjang keperluan perang. Jepang yang berpaham fasisme ingin menguasai negara-negara di Asia dan Pasifik untuk mewujudkan cita-cita Imperium Asia Timur Raya pertama. Perang Dunia II di Asia dimulai pada 8 Desember 1941, saat tentara Jepang mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik kedua. Serangan ini memicu perlawanan dari negara-negara sekutu, seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia, termasuk Indonesia yang saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Jepang tertarik sumber daya alam Indonesia, terutama minyak bumi dan bahan mentah lainnya yang dibutuhkan untuk industri dan militer Jepang. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang tujuan pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, menguasai bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri dan militer Jepang. Yang kedua, menjadikan Indonesia tempat pemasaran hasil industri Jepang. Yang ketiga, menjadikan bangsa Indonesia sebagai kekuatan untuk melawan sekutu. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Jepang mengharapkan berbagai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia. Dalam bidang pendidikan, pendudukan Jepang di Indonesia memberikan akibat positif dan negatif, yaitu positifnya, rakyat Indonesia mendapatkan akses terhadap pendidikan dasar yang lebih luas dan merata. Rakyat Indonesia juga mendapatkan pengetahuan tentang sejarah dan geografi Asia. Rakyat Indonesia juga mendapatkan keterampilan militer yang berguna untuk mempertahankan diri. Tapi negatifnya, rakyat Indonesia mengalami penurunan kualitas pendidikan akibat kurangnya fasilitas, tenaga pengajar, dan bahan ajar. Rakyat Indonesia juga mengalami indoktrinasi ideologi fasisme dan nasionalisme Jepang. Rakyat Indonesia juga mengalami penghambatan terhadap pendidikan tinggi dan ilmiah. Yang keempat, kita akan membahas tentang dampak. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang adalah sebagai berikut. Bidang ekonomi. Pendudukan Jepang di Indonesia berdampak besar pada ekonomi eksploitasi sumber daya alam oleh Jepang untuk keperluan perang mereka, mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia memburuk. Selain itu, Jepang juga menerapkan sistem kerja paksa atau romusa yang mengeksploitasi tenaga kerja rakyat Indonesia. Dalam bidang politik, pendudukan Jepang membawa perubahan signifikan. Jepang membentuk badan-badan baru dan memberikan perubahan militer kepada pemuda Indonesia. Hal ini berdampak pada semakin kuatnya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Jepang merubah sistem pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk menanamkan jiwa militan dan loyalitas pada masyarakat Indonesia terhadap Jepang. Bahasa Jepang diajarkan di sekolah-sekolah dan menjadi bahasa resmi di Indonesia. Di bidang sosial budaya, Jepang berusaha menanamkan budaya dan nilai-nilai mereka kepada masyarakat Indonesia. Hal dilakukan ini untuk berbagai cara, seperti penggunaan bahasa Jepang, penyebaran propaganda, dan penalaran budaya Jepang, seperti upacara teh dan seni bela diri. 5. Saya akan mengambil kesimpulan dari video yang saya buat ini. Jepang masuk Indonesia berkaitan dengan kemenangan tentara Jepang atas Sekutus dalam Perang Kedua, termasuk peristiwa Perang Pasifik dan Perjanjian Kalijati. Sebelum itu, sekitar tahun 1938 sampai 1939, orang Jepang telah masuk Indonesia untuk berinvestasi pada pemerintah Hindia Belanda. Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas di Hindia Belanda yang didapatkan dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dan perebutan pasar ekonomi. Namun, pada masa penjajahan, kebijakan yang diberikan ke Jepang untuk Indonesia sangat kejam dan membuat rakyat menderita. Akhirnya, Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia. Sekian dari saya, Gregorius Leopold Montero. Terima kasih.